dengan Fitri di live Halo Bumil. Nah hari ini Mima mau sapa dulu nih semua mama papa yang ada di rumah. Apa kabar? Nah absen dulu dong yang udah join live-nya dari mana aja nih, domisili mana aja. Boleh tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga nih buat mama papa yang ada di rumah untuk follow IG-nya Halo Bumil karena kita selalu ada informasi dan juga activity yang menarik dan juga informatif untuk mama papa simak. Nah, hari ini kita kedatangan juga nih bakal ngobrol-ngobrol seru sama narasumber yang juga oke banget. Jadi nanti siapin pertanyaannya dengan format nama, umur, domisili, dan juga pertanyaan. Coba kita lihat nih dari mana aja ya. Ada Mama Bunga nih dari Papua. Halo Mama Bunga, jauh banget nih udah join di live Halo Bumil. Dari mana lagi? Ayo absen. Dari Garut. Oke, dari mana lagi nih? Cimahi. Nah, jangan lupa juga nih ajakin buat teman-temannya, keluarganya untuk join live hari ini karena narasumber kita hari ini tuh oke banget. Oke, dari mana lagi nih? Dari Jakarta. Oke, nah, wah udah banyak nih, udah banyak. Jangan lupa nih di-share juga. Boleh ke grup WA, boleh ke teman-temannya biar makin banyak yang join live hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang keren banget. Boleh langsung kita invite aja. Ada Dokter Thomas Cahyadi yang bakalan gabung sama kita hari ini. Ntar kita invite dulu. Oke, sambil nunggu, boleh dong di absen lagi nih mama-mama yang udah join dari kota Halo, mana aja. Oke, sudah bergabung sama kita ada Dokter Thomas Cahyadi. Halo dok, halo, selamat sore. selamat sore. Nah, oke, sedikit perkenalan nih untuk mama-mama di rumah. Jadi narasumber kita hari ini ada Dokter Thomas Cahyadi, dokter spesialis objin, lulusan dari FKUI, betul ya dok ya? Ya Hmm. dok, mama papa kalau misalnya mau ketemu langsung sama dokter Cahyadi, dokter Thomas, bisa banget nih untuk berkunjung di tempat prakteknya, yaitu ada di Rumah Sakit Primaya Tangerang dan juga Rumah Sakit Pondok Indah Puri Indah. Betul ya dok ya? Mm-mm. Betul. Oke, nah oke, hari ini pembahasan kita nih menarik banget nih. Seputar tes NIPT ya. Nah, Mima mau nanya dulu nih dok. Jadi setelah biasanya kan kalau misalnya kita hamil tuh banyak banget ya serangkaian tes rutin yang dilakukan. Kalau umumnya kan biasanya yang umum itu tes USG, betul ya dok ya? Nah, Betul, tapi USG. selain daripada USG, di kontrol rutin tuh ada lagi nggak sih dok pemeriksaan lain yang dianjurkan nih untuk mama-mama yang lagi hamil gitu? Oke, baik. Gimana nih dok? Jadi, selain kontrol teratur tiap bulan, biasanya pada awal kehamilan di trimester Hmm, satu, biasanya di usia 10 minggu ke atas, memang ada pemeriksaan USG. Selain USG, lihat bayinya pertumbuhannya bagaimana, tapi juga ada USG screening trimester satu. Nah, tapi selain itu juga biasanya ada pemeriksaan darah ya. Pemeriksaan darahnya bisa pemeriksaan darah si ibu, misalnya mau lihat kayak kadar hemoglobin, urinnya apakah ada infeksi, hmm. terus penyakit kelamin. Nah, selain itu juga ada pemeriksaan tes kromosom janin gitu. Jadi nanti bakal dites. Nah, pemeriksaan tesnya itu biasanya namanya NIPT, Non-Invasive Prenatal Testing. Itu tujuannya buat ngetes apakah kromosom dari si kecil itu
normal semua. Misalnya biasanya yang Mhm. paling sering tuh kan moms apa suka khawatir nih misalnya uh, ada Down syndrome nggak seperti itu. Nah, dengan Betul. pemeriksaan NIPT itu bisa melihat tuh dan itu lebih akurat daripada pemeriksaan screening USG. Dan bonusnya bisa tahu jenis kelaminnya sebelum kelihatan di USG. Oh, oke. Nah, biasanya tuh dimulai dari usia kehamilan berapa sih, Dok? Kan kalau kayak mengetahui kelamin biasanya di usia 6 sampai 16. 7 bulan ya baru ketahuan. Betul. Biasanya Kalau 16 di minggu di NIPT USG ini udah bisa usia berapa, kelihatan, Dok? tapi ini 10 minggu udah bisa. Oh, oke. Berarti di trimester satu ya, di awal-awal kehamilan udah bisa Betul, gitu ya, Dok ya? udah bisa, betul. Nah, biasanya tuh kalau cara tesnya tuh kayak gimana nih, Dok? Apakah seperti USG gitu atau seperti apa nih? Karena kan masih banyak yang awam ya kalau untuk NIPT ini gitu. Nah, untuk pemeriksaan NIPT sendiri ini biasanya diambil darah ibu. Jadi kayak ngambil darah biasa. Nah, nanti darahnya dicek gitu. Jadi setelah usia 10 minggu, di darah ibu itu ada DNA bayi yang benang-benang. Makanya jadi itu darah ibunya diambil, terus kemudian diperiksa gitu. Oh, oke. Berarti kayak cek darah biasa ya, Dok ya? Betul. Begitu. Oke. Nah, kalau untuk manfaat dan keunggulannya sendiri nih, Dok, dari tes analisa DNA janin ini tuh kayak gimana nih, Dok? Ya, Keunggulannya jadi itu. yang pasti kan tujuan utamanya untuk mastiin bahwa janin yang dikandung itu kromosomnya normal, lengkap ya. Jadi bebas dari penyakit kromosom, kelainan kromosom seperti itu. Jadi kalau emang misalnya terjadi sesuatu hasilnya kurang baik, kan juga orang tuanya bisa mempersiapkan diri ya, tentunya karena anaknya ada kelainan gitu. Terus ya tadi bonusnya kadang-kadang ya mama dan papa kan suka penasaran nih jenis kelamin si kecil ini apa sih gitu. Nah itu bisa Mm-mm. tahu gitu dan biasanya hasilnya pasti gitu. Jadi nggak mungkin salah kalau misalnya hasil NIPT-nya normal perempuan ya lahirnya pasti perempuan. Nggak mungkin jadi laki-laki gitu. Oke, berarti lebih akurat ya, Dok, ya untuk mengetahui jenis kelamin ini dibanding USG. Karena kan kalau USG suka ada berubah gitu, Dok. Awal misalnya nih di usia 6 bulan, perempuan taunya nanti pas lahir tuh beda gitu, Dok. Berarti ini lebih akurat ya? Eh, betul lebih akurat, tapi sih sebenarnya bukan berubah ya bahasanya kalau berubah itu salah karena kan jenis Hmm, kelamin oke. janin itu kan dari kecil ya udah ada gitu, cuma kita baru bisa ngelihat setelah dia tumbuh besar gitu kan. Ya Mhm. kan nggak mungkin ya cuman seukuran beras terus kita bisa lihat kelaminnya apa gitu kan nggak mungkin makanya. Nah biasanya memang ketika di OSG mungkin kalau posisi janinnya tengkurap atau dikempit pahanya ya mungkin dokternya jadi Mhm. agak kesulitan sehingga itu bisa aja salah nyebutin jenis kelamin gitu. Oh, berarti karena posisinya kurang tepat aja ya, tapi bukan berubah gitu ya, Dok ya? Oke. Nah, kalau untuk di tes NIPT ini sendiri, Dok, ada kriteria khusus nggak sih mama-mama yang dengan kehamilan seperti apa gitu yang disaranin untuk melakukan si tes ini? Gimana, Dok? Oke, jadi sebenarnya kalau di luar negeri itu memang udah prosedur standar ya. Jadi semua kehamilan pasti ibu-ibu hamilnya itu bakal melakukan tes NIPT. Nah, tapi kan kalau di Oke. Indonesia ini kan baik lagi terkait masalah pembiayaan atau apa, jadi balik lagi tergantung budget gitu ya. Kalau memang mama dan papa mempunyai budget lebih dan juga pengen memastikan hasilnya benar-benar baik atau tidak, ya mungkin NIPT ini bisa kerjakan gitu. Oke. Nah, selain tadi kan satu bisa mengetahui gender lebih awal ya, Dok, ya dibanding dengan USG. Terus bisa mengetahui kelainan genetik ya, Dok, tadi tuh kromosom Betul. ya. Nah, Karena kelainan tujuan utamanya kelainan emang apa buat aja lihat nih, Dok? kelainan kromosom. Ya biasanya kelainan-kelainan sindrom ya, biasanya sindrom 21, sindrom Down, sindrom 13, 18 gitu, Edward Patau atau kalau pemeriksaan jadi kan dia ada banyak jenisnya nih. Jadi pemeriksaan yang Mhm. sederhana
Sampai yang lengkap banget nih. Kalau lengkap banget yang tadi lihat kromosom 1 sampai 22 sama kromosom seksnya semua normal nggak gitu. Jadi ada banyak banget. Hmm, berarti emang kelainan-kelainan genetik tuh bisa ya dideteksi dengan tes NIPT ini gitu. Betul. Nah, kalau misalnya nih dok, salah satunya berarti kriterianya tuh eh, yang seperti apa nih dok? Apakah kehamilan dengan usia lanjut atau misalnya ada riwayat seperti apa gitu di kehamilan sebelumnya yang disarankan Ya, untuk tes ini nih dok? betul. Oke, jadi memang biasanya kalau pernah ada riwayat hamil sebelumnya dengan janinnya yang kelainan kromosom, jadi misalnya ada cacat atau misalnya keguguran berulang, jadi mungkin hamil tapi gugur terus gitu Oh, ya, atau ya tadi oh, oke. hamil di usia yang sudah tidak muda lagi gitu, mungkin yang di atas 35, nah itu bagusnya sih dipastikan dengan NIPT gitu. Oke, berarti kehamilan beresiko gitu ya dok ya di atas usia 35, terus yang punya riwayat keguguran ini termasuk juga ya dok berarti gitu. Betul. Keguguran Oke. berulang gitu. Oh jadi kalau misalnya mama nih punya riwayat keguguran berulang, jadi baiknya melakukan tes NIPT ini gitu ya dok ya. Mm-mm, Oke, nah betul. oke. Selain itu ada lagi nggak dok nih kalau misalnya apa kriteria apa lagi nih selain daripada yang tadi atau misalnya nih mama yang dengan apa riwayat genetik itu juga berarti diinikan ya dok ya. Iya Kalau betul. misalnya di keluarga Itu kan ada berarti riwayat genetik keluarganya emang udah ada, kelainan gitu. betul. Harus, betul. Iya tadi kan riwayat kelainan di keluarga atau hamil Hmm, sebelumnya, misalnya anaknya juga ada kelainan ya, itu bagusnya sih dicek. oke, baik. Nah, tadi kalau misalnya nih dok, kan tadi mulai dari usia kehamilan 2 minggu ya dok ya tadi ya, udah bisa dilakukan tes NIPT ya dok? Oh, 10. 10 minggu ya dok ya. Nah ada Mm-mm. itu kan untuk batas minimal. Nah kalau untuk batas maksimalnya sendiri ada nggak sih dok? Misalnya maksimal di usia kehamilan 30 minggu atau gimana? Eh, Ada maksimalnya nggak dok? Sebenarnya sih nggak ada maksimalnya ya, tapi kan kalau dia udah semakin besar ya Hmm. telat aja nggak sih maksudnya ya kadang-kadang kalau 30 minggu misalnya cuma moto jenis kelamin kan jenis kelamin juga udah kelihatan gitu kan. Iya. Terus juga misalnya kan bayinya udah gede, terus udah mungkin melakukan USG fetal maternal gitu ya hasilnya semua baik-baik aja. Ya biasanya sih ya jadi agak sayang ya. Biasanya emang ini kita buat taunya sebenarnya di awal sih beberapa buat deteksi dini kelainan kromosom pada janin gitu. Kalau emang dia udah Berarti gede dini dan itu bayinya ya. cacat gitu Hmm. ya. Ya kalau dicek NIPT ya boleh buat tahu jenis cacatnya apa, tapi kan tetap cacatnya nggak bisa kita apa-apain ya gitu. Oke. Nah kalau di Indonesia ya dok ya umumnya kan biasanya tuh hanya rutinnya tuh ya USG aja gitu ya dok ya. Nah kalau Betul, misalnya USG nih sama dari periksa hasil darah USG, ibu. betul. Kalau misalnya dilihat dari hasil USG, yang seperti apa sih dok yang nantinya akan disarankan untuk tes NIPT gitu? Apakah dari segi apanya nih yang pas USG jelek atau nggak bagus gitu? Oke, jadi kalau misalnya pada saat pemeriksaan USG nih, misalnya di trimester 1, biasanya Mm-mm. kan bakal ada screening USG buat lihat ketebalan leher ya atau nukal translusensi. Nah, biasanya kalau kita ketemu hasilnya nukal translusensi atau NT-nya agak tebal, biasanya dokter pasti akan nyaranin nih, Bu, kok tebal ya, lebih baik kita konfirmasi dengan NIPT. Nah, biasanya itu pasti bakal disuruh. Atau mungkin ketika lagi USG di tengah-tengah hamil, terus tiba-tiba ada kelainan-kelainan yang lain yang emang baru kelihatannya tuh di trimester 2 gitu ya. Makanya kenapa USG itu harus tiap bulan, karena kan sekali USG kita nggak selalu bisa lihat semuanya. Jadi ketika USG berkala, kita ketemu yang aneh, nah biasanya dokter pasti bakal saranin nih buat NIPT, seperti itu. Oke, nah, kalau misalnya nih hasilnya tuh kalau NIPT gimana sih dok? Apakah hasil ngebaca hasilnya gitu dok? Nanti Biasanya vonisnya dia tuh apakah tulisannya hasilnya jelek atau misalnya gimana? kelainan A, B, C gitu ya. Biasanya nanti bisa kelainan A dia hasilnya low risk, kelainan B dia hasilnya low Oh, risk, terus oke. biasa dikasih warnanya hijau. Nah, biasa kalau dia low risk, biasanya sih artinya normal. Tapi kalau misalnya ada yang warnanya merah atau tulisannya high risk, nah kemungkinan besar bayinya punya kelainan itu gitu. Dan biasanya
dari hasil NIPT itu pun kalau memang misalnya ditemukan ada sesuatu yang dibilang high risk gitu ya atau risiko tinggi, biasanya juga kita nggak langsung mendiagnosis gitu ya bahwa oke nih anaknya pasti ini, nggak juga. Biasanya kita akan lakukan pemeriksaan konfirmasi. Nah, konfirmasi Oke. dengan cara bagaimana? Dengan cara misalnya kita periksa kromosomnya diambil air ketubannya atau darah tali pusatnya. Jadi pemeriksaannya menjadi invasif prenatal testing. Tadi kan kalau NIPT kan non-invasif prenatal testing gitu. Tapi kalau dari Oh, oke. hasil non-invasif ditemukan sesuatu, makanya kita akan mengkonfirmasi dengan yang ke invasif gitu. Oke, berarti enggak bukan ini ya, enggak sakit nih. Misalnya kalau NIPT-nya jelek, ya udah gitu selesai di situ, tapi akan ada tes lanjutan ya untuk Lanjutan, mengkonfirmasi betul, ulang buat benar-benar hasilnya gitu. konfirmasi, yes. Hmm. Tapi sih selama ini kalau memang hasilnya dia bagus ya sampai lahir sih bagus nggak ada apa-apa. Cukup akurat ya dok ya berarti ya untuk Akurat, hasilnya si NIPT dari ini. sananya mereka klaimnya 99%. Wow, 99% sangat akurat dok kalau begitu ya. Hmm. Oke, nah di sini udah banyak nih mama-mama yang tanya dok. Penasaran, kita lihat ada dari Antania Hermada. Oh, oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, karena kita lagi ngomongin tes NIPT, Mima mau invite juga nih untuk Kalgen Inolab untuk bergabung bersama kita dalam pembahasan seru kita hari ini. Oke, kita invite dulu. Sambil menunggu. Oh, oke. Halo. Halo, Gimana selamat nih? sore. Ya, boleh sore, boleh kenalan dulu nih dengan mama papa di rumah. Ada dari Kalgen Inolab. Boleh kita kenalan dulu nih dengan kakak siapa? Iya, jadi saya dengan Maria yang akan memberikan pengetahuan lebih lanjut mungkin terkait dengan pelayanan NIPT yang ada di Kalgen Inolab. Sebelumnya, selamat sore Dokter Thomas. Selamat sore, Sore. Momi. Selamat sore, Kak Maria. Oke. Nah, di sini kan tadi udah banyak nih Kak yang penasaran nih dengan tes NIPT yang tadi udah dijelaskan sama Dokter Thomas ya. Nah, sebenarnya layanan deteksi dini atau NIPT ini bisa didapetin di mana aja sih? Mungkin kan banyak yang masih awam nih untuk pengen tes NIPT tapi nggak tahu nih mau kemana, nyari kemana gitu. Iya, boleh sekali. Nah, jadi untuk mama-mama yang memang ingin mengecek tes NIPT itu bisa didapatkan dari Kalgen Inolab. Nah, jadi bisa buka aja akun Instagramnya Kalgen Inolab. Nah, kalau misalkan ingin di chat langsung, ingin tanya terkait layanan tes NIPT itu bisa sekali. Dan di situ juga sudah terdapat nomor kontak centernya yang nanti bisa langsung di chat melalui WhatsApp. Dan kalau misalnya mau tanya-tanya melalui WhatsApp juga boleh sekali lewat situ, Momi. Oke, nah eh, ada satu lagi nih yang mau penasaran. Sebenarnya apa sih UPV dari tes dari NIPT Trisure dibandingkan dengan kompetitor lainnya nih yang juga menyediakan layanan tes NIPT ini? Boleh Nah, jadi dijelaskan memang mungkin? iya, jadi terima kasih. Kalau misalkan untuk tes NIPT Treasure ini, memang itu ada beberapa perbedaan. Jadi yang pertama, setiap pembelian tes NIPT itu sudah bersama dengan pengecekan talasemia secara free. Nah, jadi semua paket sudah diberikan pengecekan tersebut secara free. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini memang sudah dilakukan pengecekan atau validasi dengan populasi di Indonesia, Momi. Jadi memang sudah Oke, betul, jadi memang lebih akurat karena yang nanti yang akan menggunakan juga pasti mama-mama yang berasal dari dari Indonesia. Indonesia ya. Betul, seperti itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini lebih terkait pada support yang diberikan oleh NIPT Treasure setelah mama-mama nanti mengecek.
Jadi kita memberikan asuransi, Momi, kepada mama yang mungkin nanti hasilnya ada false negatif. Nah, nanti akan diberikan asuransi sampai 150 juta. Dan kalau misalkan tadi hasilnya itu ternyata positif, ada kelainan dari si kecil, nah nanti juga akan diberikan semacam reimbursement kepada mama-mama untuk melakukan pemeriksaan lanjutan yang tadi Dokter Thomas sudah sampaikan. Jadi memang benar-benar kita akan membantu para mama supaya pengecekan NIPT ini dari awal sampai selesai itu akan membantu mama-mama nanti untuk hasilnya secara lebih akurat. Seperti itu sih. Oh, oke. Berarti setelah hasilnya keluar itu akan terus dibantu follow up ya kalau misalnya ada Betul, misalnya kelainan gitu. betul, betul. Oke. Nah, untuk hasilnya sendiri nih, barangkali mama-mama di rumah penasaran, biasanya berapa lama sih kalau untuk tes NIPT ini keluar hasilnya gitu? Maksimal untuk tes NIPT ini keluar sebenarnya tidak sampai sebulan ya, Momi. Jadi kurang lebih 12 hari nanti bisa didapatkan oleh para mama yang nanti akan melakukan pengecekan NIPT. Oke, jadi full garansi ya kalau misalnya untuk pengecekan NIPT ini dengan kalian. Betul. Oke, nah karena di sini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk, sambil kita baca-bacain pertanyaannya dulu ya dok ya. Di sini ada dari Tania, 27 tahun, domisili Bogor. Mau bertanya, dok, kalau sudah 40 tahun dan mau coba bayi tabung, apakah resiko kelainan genetiknya juga besar? Gimana nih dok? Oke, jadi memang kalau kita ngomongin usia ya, apalagi usia di atas kepala 4, biasanya memang ya pasti resiko kelainan genetik pasti lebih besar karena kan kualitas sel telurnya udah beda. Tapi kan sekarang teknologi juga udah canggih ya. Kalau memang misalnya mau melakukan bayi tabung, biasanya sebelum kita tanam, biasanya kita juga bisa melakukan pemeriksaan PGTA atau Pre-Implantation Genetic Testing. Jadi kita bakal lihat nih, jadi embrio yang kita masukin itu kromosomnya sempurna atau tidak gitu. Kadang-kadang walaupun sudah di PGTA, pas sudah hamil pun, kadang-kadang banyak pasien juga yang konfirmasi lagi kembali dengan NIPT gitu. Oh, oke, berarti emang lebih disarankan untuk NIPT ya dok ya, kalau untuk usia 40 tahun dan ingin coba bayi tabung gitu, karena udah usia resiko seperti itu ya dok ya. Betul. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan juga dari Yohana, 27 tahun, domisili Jakarta Barat. Dok, jenis kelamin itu bisa berubah nggak ya? Contoh pas di USG itu jenis kelaminnya perempuan, pas lahir laki-laki. Tapi kalau tes NIPT itu udah fix jenis kelaminnya. Tadi kita udah bahas ya dok, ya boleh diulas lagi nih, mungkin ketinggalan mama di rumah. Silakan Oke, dok. jadi memang hasil NIPT itu kalau NIPT yang bilang laki-laki ya pasti keluar laki-laki, kalau dia bilang perempuan pasti perempuan. Dan kadang-kadang NIPT juga bisa ngelihat kelainan kromosom seks. Jadi kalau misalnya yang kromosom seksnya terganggu, misalnya XXY atau XO gitu ya, cuma satu nggak lengkap segala macam, itu juga bisa kedeteksi di NIPT gitu. Jadi itu benar-benar ya hasilnya akurat gitu. Kalau memang di USG tadi yang saya bilang bukannya berubah, tapi biasanya salah melihat karena bayi itu jenis kelaminnya nggak bisa berubah gitu. Ketika udah hamil ya dia udah ditentuin jenis kelaminnya cowok atau cewek gitu. Cuman ya kita baru bisa ngeliat dia agak besar karena baru kebentuk alat kelaminnya gitu. Oke, dan tadi satu lagi ya dok ya, tadi itu sempat dibahas posisi janin menentukan ya dok Hmm. ya. Oke. Betul. Selanjutnya ada lagi nih dok, pertanyaan dari Fadila, 32 tahun dari Banten. Nah, dok, apakah tes NIPT dapat dilakukan sebelum melakukan promil dan apakah suami juga bisa melakukan tes NIPT? Oke. Gimana nih dok? Tadi kan sudah dijelasin nih definisi NIPT adalah non-invasive prenatal testing. Nah, jadi itu pemeriksaannya baru bisa dilakukan ketika sudah hamil. Dan hamilnya pun biasanya setelah usia 10 minggu baru bisa gitu. Jadi yang diperiksa adalah DNA si janin gitu. Kalau mau ngelihat kromosom pada orang tuanya yang sudah besar,
Itu pemeriksaan namanya bukan NIPT tapi namanya karyotyping gitu. Nah itu ya juga bisa gitu. Tapi buat tahu. Tapi biasanya sih kalau orang tuanya normal-normal aja biasanya kita nggak bakal periksa karyotyping ya kecuali memang ya ada kelainan misalnya tadi ya lahir misalnya spermanya nggak ada gitu kan mungkin ada gangguan sama kromosom Y-nya kayak gitu atau mungkin yang anaknya udah 16 tahun tapi nggak ada tumbuh payudara nggak tumbuh rambut kemaluan terus tiba-tiba nggak haid nah itu kan biasanya juga kita mau nentuin nih dia ini sebenarnya kelainannya apa sih jenis kelaminnya apa sih gitu misalnya biasanya kita bakal cek kromosom tapi namanya itu karyotyping bukan NIPT jadi NIPT cuma bisa dilakukan sama ibu hamil Oke. Hanya ibu ya dok, nggak perlu dengan suami ibu kalau untuk hamil NIPT bukan ini. ibu Ibu hamil ya. yes kalau nggak hamil Oke, juga nggak bisa NIPT gitu apa yang mau dilihat iya. Berarti karena itu tadi minimal 10 minggu ya dok ya betul untuk melakukan tes NIPT ini. betul Oke, ada lagi pertanyaan nih dok dari Fadila. Fadila, 32 tahun dari Banten. Kakak, apakah Kalgen dapat melakukan tes lainnya selain tes NIPT dan benefit apa saja yang didapatkan oleh konsumen? Boleh dibantu nih oleh Kak Maria. Oke, baik. Nah, jadi memang kalau di Kalgen InnoLab, karena merupakan laboratorium, kita sebenarnya bukan cuma tes NIPT aja nih yang bisa dilakukan. Jadi karena laboratorium, jadi bisa termasuk juga seperti tadi pengecekan darah, dan juga NIPT-nya tadi mungkin saya coba jelaskan lagi ya, Momi ya. Jadi kalau tes NIPT di Kalgen itu ada 3 macam paket, yaitu yang pertama basic. Jadi kalau NIPT basic ini bisa melihat kejadian trisominya, kelainan kromosom trisomi seperti sindrom Down. Kemudian bisa juga melakukan pengecekan jenis kelamin dan free thalassemia tadi, pengecekan thalassemia. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Treasure basic dengan add-on. Nah, kalau yang add-on ini tadi mungkin sempat disinggung oleh Dr. Thomas mengenai kelainan kromosom seksual. Nah, jadi bisa juga dilakukan pengecekan tersebut. Nah, untuk yang terakhir, paket yang terakhir itu namanya Treasure Premium, yang ini lengkap dengan kelainan kromosom autosomal. Jadi sudah dapat pengecekan trisominya, kelainan kromosomnya, kelainan kromosom seksualnya, dan yang terakhir kelainan kromosom untuk autosomal. Seperti Oh, itu mungkin, Momi. oke, berarti ada tiga jenis ya Betul. untuk pengecekannya ini. Nah, biasanya kalau misalnya tes yang pertama, kedua, dan ketiga itu berdasarkan anjuran dokternya, apa kita bisa pilih sendiri nih Kak? Nah, mungkin kalau misalkan ini memang kita serahkan ke para mama, tapi mungkin Dokter Thomas ingin menambahkan apakah ada anjuran juga dok dari para dokter misalkan untuk mengecek beberapa kelainan tertentu, itu mungkin Dokter Thomas bisa menambahkan dok. Oke, jadi sih sebenarnya balik lagi ya, kalau untuk jenis pemeriksaannya, pemilihannya tentunya berdasarkan pasien. Ya, itu kan karena berhubungan dengan budget, karena kan harganya beda-beda ya. Nah, biasanya sih emang lebih baik kalau pemeriksaannya yang super lengkap. Jadi juga termasuk kromosom autosom yang tadi nomor 1 sampai 22. Nah, tapi kan balik lagi, minimal karena kelainan yang paling sering itu tadi adalah trisomi 21, 13, 18. Nah, biasanya ya yang standar ya oke lah, karena itu mengcover kelainan yang cukup sering terjadi. Memang untuk kelainan-kelainan yang lebih lengkap itu lebih jarang lagi terjadi gitu. Jadi ya balik lagi, tergantung pasien maunya gimana. Oke, berarti kembali lagi ya dengan pilihan mama-mama nih mau menjalankan tes jenis yang pertama, kedua, atau ketiga seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya ada lagi pertanyaan nih dok. Dari Nia 27 tahun, domisilinya Bekasi. Dok, apakah kelainan genetik bisa dideteksi dari USG biasa saja? Gimana nih dok? Oke, jadi itu ada dua hal yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau USG itu tujuannya buat ngelihat kelainan struktur atau bentuk. Kelainan struktur atau bentuk ya. Tapi tidak bisa melihat kelainan kromosom atau genetik. Nah, kelainan kromosom itu biasanya harus diperiksa dengan NIPT.
Nah, tetapi kalau kelainan bentuk, misalnya kayak bibir sumbing, atau misalnya nggak ada saluran makannya, atau misalnya nggak ada anus, atau misalnya kaki tangannya bentuknya yang lain, nah itu kita lihat pakai USG, karena USG tujuannya buat lihat bentuk gitu ya. Nah, bisa nggak sih misalnya hasil NIPT-nya ini normal semua, tapi pas di USG anaknya tetap ada cacat, itu tetap masih bisa gitu. Karena kan untuk terjadinya cacat itu multifaktor ya. Selain kelainan genetik, dia juga bisa misalnya selama hamil kena paparan dari zat-zat tertentu, atau misalnya ibunya sebelum hamil ada diabetes yang gulanya nggak terkontrol, itu kan anaknya juga bisa beresiko terjadi kelainan jantung misalnya kayak gitu. Nah itu kan pas dicek NIPT hasilnya normal gitu. Jadi itu dua hal yang beda gitu. Jadi kalau USG buat lihat kelainan struktur atau bentuk, kalau NIPT buat lihat kelainan kromosom. Dan hasil USG pun itu akurasinya 85%. Jadi masih ada 15% yang kitanya nggak bisa lihat gitu. Berarti antara USG biasa dan NIPT ini memiliki dua fokus yang berbeda ya dok ya. Mm-mm. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih dari Ariantika, 37 tahun, domisili Jakarta. Dok, kan di Kalgen bisa tes home service, apakah hasilnya jadi lama? Gimana nih? Kak Maria boleh Nah bantu itu mungkin bisa tanya dijelaskan? Bu Mungkin untuk Maria. NIPT home service seperti itu. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk home service ini sebenarnya tidak ada penambahan untuk TAT-nya ya atau penambahan waktunya karena kita cukup ada banyak di kota-kota besar yang nanti bisa membantu untuk melakukan home service-nya. Seperti itu sih, Mom. Oke, berarti emang untuk NIPT ini sendiri juga bisa home service ya, karena pasti Betul. mama-mama di luar sana masih belum tahu nih, oh ternyata bisa home service gitu ya, Iya, nggak harus betul. datang ke labnya gitu. Mm, mm. Oke, nah kita ada pertanyaan lagi dari Tias, 25 tahun, domisili Bandung. Dok, kalau di Bandung bisa cek NIPT nggak di Kalgen Bandung? Gimana nih Kak Maria? Nah, kebetulan kita juga ada plebotomis yang nanti bisa membantu untuk mengambilkan darahnya si Momi. Jadi jangan khawatir kalau di Bandung, Surabaya, kota-kota besar yang ada di Indonesia kita bisa bantu support Momi. Berarti bisa ya. Untuk Bisa. Mama Tias di Bandung bisa nih untuk dibantu tes NIPT dengan kalian. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Fadila, 32 tahun, domisili Banten. Dok, faktor apa aja sih yang membuat hasil tes NIPT tidak akurat? Adakah hal-hal yang harus dihindari sebelum melakukan tes NIPT ini? Gimana nih dok? Oke, jadi sebenarnya sih kalau untuk ambil sampel NIPT sih nggak perlu puasa, nggak perlu apa-apa ya. Tadi biasanya ya dipastikan aja usia hamilnya minimal 10 minggu ke atas. Kenapa sih kalau di bawah 10 minggu bisa nggak sih? Ya mungkin bisa aja, tapi kadang-kadang fraksi dari kandungan DNA yang DNA si janin yang ada di darah ibunya kadang-kadang suka nggak cukup gitu. Nah kalau misalnya nggak cukup, biasanya akan recollecting atau diambil ulang sampelnya seperti itu. Jadi biasanya sih kalau udah di atas 10 minggu sih biasanya aman. Terus nih, itu kan rata-rata kan memang hamilnya tunggal ya, satu gitu. Nah, kalau untuk hamil dua sendiri pun biasanya NIPT-nya juga pemeriksaannya tuh nggak bisa yang lengkap-lengkap banget. Biasanya itu yang paling standar. Dan itu pun kalau misalnya hamilnya awalnya kembar, terus janinnya meninggal satu, itu biasanya tuh dia butuh waktu tuh 4 minggu jedahnya dari ketahuan bayi yang satu meninggal, tunggu 4 minggu kemudian baru bisa diambil sampelnya supaya bisa representatif ke janin yang masih hidup gitu. Kalau misalnya diambilnya eh, tiba-tiba janinnya meninggal satu, terus langsung diambil dalam waktu dekat, nah biasanya hasilnya juga bisa jadi nggak akurat gitu. Ya, berarti harus dikasih jarak gitu ya dok ya. Hmm. Oke, kita punya penanya lagi nih dok dari Yudis 1928. Dok, saya kan punya kakak. Nah, anak pertama kakak saya memiliki kelainan seperti tidak bisa bicara dan juga tidak bisa mendengar. Itu bisa nggak sih menyebabkan keturunan kita juga kena? Nah, bisa dicek juga kah dok dari si NIPT ini? Gimana nih dok?
Oke, kalau misalnya tadi ya kelainan nggak bisa dengar atau nggak bisa lihat, itu kan juga multifaktor nih. Bisa juga memang karena kelainan kromosom atau genetik, atau juga mungkin waktu hamil dia kena infeksi. Misalnya infeksi virus, misalnya kalau rubella dia bisa bikin bayinya katarak, atau infeksi CMV dia memang bisa bikin telinganya tuli gitu. Nah, jadi sebenarnya NIPT ini cuma screening aja sih. Bagusnya sih ya tetap dites gitu kan untuk mastiin bahwa janin yang dikandung ini nggak ada kelainan kromosom. Tapi tetap itu tidak 100% karena kan bisa juga penyebabnya bukan kelainan kromosom yang tadi saya bilang bisa aja ada infeksi atau misalnya waktu hamil minum obat apa sakit jadi harus minum obat tertentu yang lama terus yang berdampak ke janin misalnya janinnya jadi seperti itu kayak gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kelainannya seperti tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara itu multifaktor ya dok ya. Sebelum ke NIPT Betul. bisa jadi karena faktor yang lain gitu ya dok ya. Betul, tapi Oke. kalau dia nggak bisa dengar, otomatis anak itu nggak bakal bisa bicara. Iya dong, karena kan dia dengar dulu baru dia mau bales. Makanya Paket ya dok. pada, ya itu sepaket pasti kalau anaknya tuli pasti nggak bisa ngomong karena dia nggak dengar, dia nggak ada suara. Karena jadi dia nggak tahu dia harus ngomong sama orang gitu kan. Biasa, tapi kan di zaman yang udah canggih kayak sekarang gitu ya, tahun-tahun sekarang kalau kita lahiran di rumah sakit yang agak besar atau di kota-kota besar, memang biasanya setiap bayi baru lahir itu akan dilakukan screening pendengaran gitu. Jadi kita bakal tahu nih ketika baru lahir umur sehari atau 2 hari, ini bayi tuli nggak gitu. Kalau emang pada saat hasil pemeriksaannya itu tuli, ya berarti biasanya nanti dokter anaknya akan konsultasi ke dokter THT. Apakah misalnya nanti perlu pasang implan atau enggak gitu. Supaya apa? Supaya nanti dia waktu belajar ngomongnya itu nggak telat gitu. Karena kalau ketahuan tulinya terlambat gitu ya, terus penanganan terlambat, nanti biasanya ngomongnya jadi cadel kan kadang-kadang ada tuh kita lihat orang yang tuli terus bisa ngomong tapi bunyi suaranya aneh atau kayak gimana, nah itu karena dia belajarnya tuh udah telat. Tapi kalau misalnya Oke. pada saat lahir terus ketahuan tuli terus langsung diobatin misalnya pasang implan segala macam jadi dia bisa dengar gitu ya nggak jadi tuli lagi tulinya membaik, nah biasanya tuh belajar ngomongnya juga cepat dan yang nggak ada masalah gitu. Emang harus screening sedini mungkin ya dok ya, secepat mungkin gitu dari Betul. pasca Mm-mm. melahirkan. Nah di sini kita punya penanyaan lagi nih dok, dari Dinda 30 tahun di Bogor. Dok, kasus kelamin ganda apa bisa kedeteksi pakai tes NIPT kelamin ganda Nah, nih? oke, jadi kelamin ganda itu kan penyebabnya juga macam-macam. Bisa memang karena tadi ya kelainan kromosom seks atau memang misalnya ada kelainan reseptor pada janinnya gitu yang membuat pertumbuhannya jadi nggak normal gitu ya. Misalnya dia harusnya laki tapi karena dia ada misalnya androgen insensitivity syndrome gitu ya. Jadi kelamin lakinya nggak kebentuk sempurna gitu. Nah, kalau kayak gitu, ya itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya kelainan yang disebabkan karena kelainan kromosom seks, dia NIPT itu bisa. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita ada penanya lagi dari Lili, 35 tahun di Tangerang. Mau bertanya untuk Kak Maria, apakah di Semarang sudah ada tes untuk INIPT? Gimana nih Kak? Di Semarang? Oke. Nah, kalau misalkan tadi karena Semarang sebenarnya termasuk kota besar ya, kita bisa kok bantu untuk pengambilan darahnya. Jadi bisa juga dilakukan sebenarnya, Momi. Berarti home service ya Kak ya? Iya. Kalau untuk di daerah Semarang ya? Oke. Untuk Mama Lili bisa nih berarti untuk melakukan tes NIPT di Semarang, Mah. Oke. Lanjut nih ada pertanyaan lagi dari Amalia Nurul, 38. Apakah ada efek samping dari prosedur NIPT terhadap kehamilan kita? Gitu? Oke, karena namanya non-invasif, jadi ya pastinya tidak berbahaya ya, hanya mengambil darah ibunya saja. Jadi aman, Aman bayinya banget nggak ya dok ya. Tidak apa-apa. ada dampak Mm-mm. apapun ya dok ya. Enggak. Oke, oke.
Selanjutnya nih ada lagi yang bertanya, karena pertanyaan yang masuk banyak banget nih dok. Ternyata banyak yang penasaran dengan NIPT nih, karena masih awam ya untuk tes kehamilan NIPT ini. Di sini ada Lili, 31 tahun, domisili Lampung. Dok, kalau setelah cek NIPT hasilnya ada kelainan, apakah ada nutrisi khusus tambahan yang harus dikonsumsi sama mama yang sedang hamil nih dok? Oke, jadi NIPT itu sifatnya itu hanya screening ya, screening atau buat bikin diagnosis. Nah, ketika ketemu sesuatu hal yang tidak normal, ya maka kita lihat dulu nih jenis kelainannya gimana. Karena kan nggak semua kelainan itu nggak bisa kita koreksi ya. Nah, kalau emang kelainannya yang tidak bisa dikoreksi, ya setidaknya mempersiapkan mental orang tua ini bahwa nanti waktu lahir, ya apa ya, kelainannya yang mematikan, jadi habis lahir ya biasanya nggak lama bayinya meninggal gitu ya. Ya itu nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau misalnya kelainannya yang bisa dikoreksi gitu ya, misalnya ada kelainan jantung atau kelainan misalnya ususnya kebuka, perutnya nggak rapat, ususnya keluar semua, ya biasanya kan kita bisa nih mempersiapkan diri misalnya lahiran di fasilitas yang nanti setelah lahir anaknya itu bisa dioperasi, dikoreksi, dibetulin gitu kelainan-kelainan itu gitu. Tapi kalau makanan apa segala macam itu tidak bisa merubah genetik karena genetik kan ketika udah dibuat begitu ibaratnya kalau bangun rumah tuh desainnya udah begitu ya desainnya jadinya begitu gitu kita nggak bisa merubah desain gitu. Berarti di sini kalau untuk makanan atau nutrisi tidak berpengaruh ya dok ya terhadap hasil dari tes NIPT. Hanya Betul. untuk memaksimalkan nutrisi dan kesehatan mama dan janin aja ya dok ya. Betul. Ya, ya buat mempersiapkan diri dan melihat apakah kelainan ini bisa dikoreksi atau enggak gitu. Hmm. Bisa dibetulin atau enggak gitu. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan nih dari Sofia, 25 tahun, domisili Tangerang. Untuk Kamaria mau tanya, kalau untuk tes NIPT ini budgetnya berapa nih untuk di kalian sendiri? Mungkin banyak nih yang penasaran untuk budget ya, biar persiapan nih. Boleh dibantu, Oke, Mbak Ria. ya. Nah, jadi tadi kan sempat disebutkan ada 3 paket yang berbeda ya. Nah, Betul. untuk yang paling basic, Trishare Basic hanya untuk pengecekan trisomi, free thalassemia, dan gendernya, itu jenis kelaminnya, itu harganya mulai di 3 juta. Kalau misalkan di paket yang kedua, yang add-on, itu nanti harganya akan menambah 500.000, jadi di 3,5 juta. Nah, kalau misalkan di paket yang terakhir, yang lengkap, bersama dengan pengecekan kelainan kromosom seksual, kemudian kromosom autosomalnya, bersama trisomi, lengkap semuanya itu di harga 5,5 juta, Momi. Jadi mulai dari 3 juta ya, ya Betul, 3,5 dan 5 juta ya, tergantung dari paket mana yang mama pilih gitu ya kak ya. betul. Oke, selanjutnya kita masih punya pertanyaan dari Mamtita Hermawati, 27 tahun, domisili Kediri. Mau tanya dok, usia hamil 22 minggu, apakah sudah kelihatan jenis kelaminnya? Kalau dari NIPT, apakah sudah telat kalau 22 minggu baru tes NIPT? Boleh dibantu nih dok, Thomas. Oke, jadi kayak tadi ya, kalau NIPT sih dari 10 minggu ke atas udah kelihatan nih jenis kelaminnya ya. Dan kalau emang moms baru mau NIPT di 22 minggu sih nggak ada salahnya juga. Jadi sebenarnya sih pemeriksaannya tidak ada kata terlambat ya. Kalau emang moms mau periksa ya boleh-boleh aja gitu. Oke, masih bisa ya, intinya minimal 10 10 minggu, lebih minggu ke cepat lebih atas. baik ya dok ya. Mm-mm. Oke, ini tadi dari ada pertanyaan lagi nih dari Laila, 34 tahun Jakarta. Sebelum cek NIPT, apa ada pantangan-pantangan tertentu yang akan nanti mempengaruhi hasil? Nggak ada. Nanti udah dijawab ya. Jadi nggak ada Aman ya, pantangan-pantangan. berarti Aman. aman. Oke. Nah, buat mama-mama nih yang masih penasaran mengenai cek NIPT ini, Mima jelasin lagi, boleh langsung ketik nama, umur, domisili, dan juga pertanyaan. Mumpung waktunya masih ada nih, karena
waktu kita untuk bahas-bahas, bincang-bincang mengenai NIPT ini tinggal sedikit lagi. Jadi untuk yang mau bertanya, boleh langsung chat di kolom komentar. Nanti akan bantu dijawab oleh Dok Thomas dan juga Kak Maria. Oke. Nah, di sini ada lagi pertanyaan nih, Dok, oke, dari Anissa, 35 tahun di Jakarta. Nah, pada tes NIPT ini kan tadi ditujukan untuk mengetahui kondisi kromosom janin. Kalau cek kromosom apa aja nih dok yang bisa kelihatan dari NIPT? Mungkin tadi Mam Anissa ini belum menyimak nih dok, pernyataan dan penjelasan Dok Thomas di awal. Oke, jadi sebenarnya pemeriksaannya ini ya tujuannya tadi buat melihat kromosom ya. Kromosom kan manusia itu ada 23 pasang. Jadi 22 kromosom autosom dan satu pasang kromosom seks gitu. Jadi NIPT ini dia bisa ngecek semuanya dari kromosom 1 sampai 22 plus kromosom seks. Tapi balik lagi nih, tadi kan tergantung budgetnya Mams mau ngambil pemeriksaannya yang paling basic atau yang paling lengkap seperti itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Mam Lisa. Dok, kalau untuk kehamilan anak kembar, itu apakah tes NIPT-nya bayarnya double atau tidak? Mungkin boleh dibantu oleh Kak Maria nih, bayarnya double atau tidak nih untuk kehamilan kembar? Oke. Nah, jadi sebenarnya karena tadi sampel yang diambil adalah sampel darah dari para mama, jadi sebenarnya itu hanya satu aja sih dan sudah bisa memeriksa hasilnya seperti itu. Jadi bayarnya sebenarnya nggak double ya. Karena yang diambil satu darah dari mama aja ya, jadi nggak usah double Betul, walaupun betul. kehamilan kembar seperti itu. Oke, lanjut masih ada pertanyaan nih dok. Dari Fitri, 37 tahun, domisili Jakarta. Dok, kalau untuk trisomi 18 kan salah satunya bisa menyebabkan keguguran. Kalau misal kita ada riwayat keguguran, apakah di kehamilan selanjutnya wajib melakukan tes ini? Mungkin tadi Mama belum menyimak nih dok, boleh bantu diulas kembali. Oke, jadi kalau memang misalnya ada riwayat trisomi, mungkin kehamilan selanjutnya ada baiknya juga sih memastikan bahwa kehamilan yang berikutnya tuh normal-normal semua. Walaupun trisomi 18 itu tidak diturunkan ya, jadi itu terjadinya karena mutasi spontan, jadi benar-benar random gitu. Kalau orang mah ibaratnya menang lotre gitu. Oh, oke. Berarti kalau untuk riwayat keguguran itu nggak melulu disebabkan oleh trisomi itu tadi ya dok ya? Betul, tapi ya tidak ada salahnya kita mastiin aja bahwa bayi yang kita kandung tuh normal semua. Oke, jadi untuk lebih memastikan biar kita juga kehamilan yang nggak was-was, jadi alangkah baiknya selain dari pemeriksaan rutin seperti USG dan cek darah, cek lab itu baiknya melakukan tes NIPT juga ya dok ya. Jadi Mm-mm. lebih aman seperti itu ya dok ya. Betul. Oke, kita lihat di sini apakah ada pertanyaan lagi? Ya, dari Husnul Khotimah, 23 tahun, domisili Bondowoso. Dok, usia kehamilan 30 week, apa masih bisa keguguran? Gimana nih dok? Usia 30 week udah besar ya dok ya? Oke, jadi para mama itu harus tahu definisi keguguran sendiri. Jadi kalau di kedokteran itu yang disebut keguguran kalau terjadinya gangguan kehamilan sampai harus berhenti hamilnya gitu ya. Itu kalau usianya di bawah 20 minggu atau berat bayinya kurang dari 500 gram. Nah, itu kita baru sebut istilah keguguran. Tapi kalau udah 30 minggu, berarti kan bayinya udah sekilo ke atas. Biasanya kita nggak sebut keguguran. Misalnya kejadian yang mungkin terjadi adalah lahir prematur. Biasanya kan bayi-bayi di usia 30 minggu
lahir ya angka hidupnya juga lumayan ya, apalagi kalau lahirnya di rumah sakit yang ada fasilitas NICU atau ICU bayi ya, neonatal ICU itu kan kalau NICU-nya bagus, kadang-kadang yang lahir 28 minggu aja bisa selamat gitu ya. Nah, biasanya kita cuma sebutnya lahir prematur atau kalau emang tiba-tiba bayinya meninggal di dalam ya kita bilangnya lahir mati atau stillbirth seperti itu, kematian janin dalam rahim. Tapi kita tidak sebutnya keguguran. Oke. Kalau untuk usia 30 minggu sudah bukan keguguran lagi ya dok ya berarti. Tapi lahir prematur. Seperti itu ya Mam. Nah selanjutnya ada satu lagi nih dok. Dari Clarissa 20 tahun di Tangerang. Dok saya mau nanya dong. Saya hamil 37 minggu. Apakah untuk cek lab di trimester 3 bisa ada riwayat kelainan dok jika terlambat cek lab? Gimana nih dok? Baru cek lab di trimester 3. Oke, jadi sih sebenarnya kalau tadi ya kalau 37 minggu ya pastinya kan udah mau lahir, jadi kita nggak mungkin lah suruh dia cek NIPT ya. Buat apa juga? Toh bayinya udah mau keluar ya udah kita terima aja apapun hasilnya kan. Nah sebenarnya tujuan cek darah itu eh, pada kehamilan pada ibu hamil itu sebenarnya untuk mastiin aja nih bahwa kondisi ibu hamil itu baik-baik saja atau enggak. Misalnya kita mau lihat nih kan paling sering ada anemia enggak, kita mau lihat kadar hemoglobinnya bagus atau enggak. Kalau kita cek di awal misalnya dia ada anemia, mungkin kan kita bisa kasih vitamin seperti zat besi gitu ya untuk memperbaiki kondisi anemianya. Terus kedua, biasanya kita juga melakukan cek pemeriksaan urin buat lihat nih apakah tadi ya urinnya ada infeksi atau tidak atau apalagi kalau misalnya pada saat hamilnya besar terus tensinya tekanan darahnya mulai naik ya kan kita mau lihat apakah ada kebocoran protein nih pada urinnya yang nanti akan kita sebut jadi preeklamsia. Terus juga kadang-kadang waktu di USG di tengah-tengah kehamilan misalnya 28 minggu ke atas kok bayinya tiap kali di USG itu gendut-gendut terus cairan ketubannya banyak gitu ya. Ini kita mau lihat juga nih pada pemeriksaan darah itu kita lihat apakah ada diabetes gestasional, jadi diabetes yang muncul selama hamil atau tidak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah persiapan buat nanti lahirinnya oke atau enggak gitu. Sama kita juga biasanya pasti cek penyakit kelamin ya. Biasanya sih yang paling sering hepatitis B. Kalau memang ternyata ibunya punya hepatitis B-nya positif, pastinya pas lahir kita harus kasih antibodi ke bayinya. Nah, biasanya kita suntikin pas lahir supaya apa? Supaya janinnya itu tidak tertular dari ibunya seperti itu. Jadi memang ya periksa darah itu selama hamil itu wajib dan penting. Bukan bikin jadi ada kelainan atau enggak, no. Tapi buat persiapin nih nanti lahirannya kayak gimana. Kan kalau misalnya pas mau lahiran ternyata HB-nya tuh rendah banget misalnya sampai 6 atau 7 ya hemoglobinnya kan pasti kan namanya lahir berdarah ya kan tentunya kita harus mungkin siapin darah atau mungkin kita harus transfusi dulu gitu supaya kontraksinya bagus jadi resiko komplikasinya lebih minimal gitu kalau kita nggak siapin nih kita nggak cek nih darahnya ternyata HB-nya 6 habis lahir ternyata kontraksinya nggak bagus terus perdarahan ya kan kita kaget dong pasti lihat darahnya udah mau habis gitu kan terus kita nggak siapin darah atau nggak pokoknya lahirannya nggak persiapan nah itu yang biasanya bikin hamil lahirannya jadi komplikasi dan bahkan bisa sampai ibunya meninggal karena kita nggak siapin baik-baik. Jadi emang sepenting itu ya dok ya Mm-mm. rutin untuk melakukan pemeriksaan hamil baik itu USG ataupun cek Betul, lab dari awal betul. kehamilan ya dok ya. Jadi kita bisa Jadi mengantisipasi gitu supaya proses hamil dan lahirannya itu lancar gitu. oke Itu tujuannya oke. sih. Kenapa suruh kontrol tiap bulan? Supaya kita bisa melihat resiko-resiko yang muncul gitu. Pada kehamilan ini ada resiko apa, jadi kita bisa bersiap-siap gitu, siap siaga. Mungkin satu pertanyaan lagi nih dok. Selain dari tes NIPT, apakah ada bisa dilihat dari gejala klinis yang lain kah atau bisa dilihat dari hal lain kah kalau misalnya kehamilan mama sih ada risiko kelainan genetik seperti itu dok? Ada ciri Ya khusus nggak selain dari tes kalau NIPT?
Dari ibunya sih enggak, ya paling dari hasil USG-nya aja bayinya ya ada kelainan bawaan gitu, ada cacat-cacat di organ apanya, ada sindrom gitu. Ya kita curiga baru kita pasti biasanya minta NIPT juga buat konfirmasi gitu. Ini cacatnya ada kelainan kromosom atau emang cacatnya yang bukan kelainan kromosom gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya dari hasil USG rutin mulai kelihatan atau mulai terdeteksi ada yang abnormal, baiknya langsung melakukan tes NIPT seperti itu ya dok ya. Oke. Nah berhubung waktu kita udah hampir habis nih dok, mungkin bisa diberikan closing statement-nya nih dari Dok Thomas untuk mama-mama semua yang join live pada hari ini. Boleh nih dok. Oke, jadi setiap mama yang lagi hamil wajib melakukan pemeriksaan kehamilan yang teratur. Tadi ya tujuannya buat mempersiapkan kehamilan dan proses persalinan supaya lancar. Nah, tadi biasanya dokter juga akan melakukan USG secara berkala dan juga ada pemeriksaan lab. Nah, salah satunya NIPT. Jadi, bagusnya mama-mama dan papa ya harus periksa teratur dan ketika dokter menganjurkan untuk periksa darah atau apa sebaiknya dilakukan supaya hasilnya baik. Oke. Intinya adalah satu ya dok ya, melakukan cek rutin, jangan sampai males ya dok ya. Betul. Oke, nah, oke, dari Kamaria mungkin ada yang mau ditambahkan nih, silakan Kamaria. Iya, kalau dari saya mungkin nanti untuk para mama dan papa yang mengikuti live Instagram ini dan tertarik untuk melakukan pengecekan NIPT lebih lanjut, tadi sekali lagi bisa langsung saja menghubungi dan chat Instagram dari Kalgen Inolab atau juga menghubungi melalui WhatsApp yang sudah tertera di Instagram Kalgen Inolab. Mungkin itu saja. Oke, nah buat mama-mama berarti boleh nih untuk di-follow dulu Instagram Kalgen Inolab. Nah, dari situ bisa nih dikepoin, kayak gimana sih sebenarnya tes NIPT di Kalgen Inolab. Mungkin tadi mama belum menyimak atau belum join dari awal, bisa banget nih bertanya langsung ke Kalgen Inolab, bisa melalui WhatsApp atau DM ya kayak melalui Instagramnya. Betul. Oke, nah terakhir, Mima mau mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Dok Thomas dan juga Kak Maria yang udah eh, hadir hari ini, join live bersama Halo Bumil, memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat ya untuk mama-mama di sana mengenai kehamilan dan juga tes NIPT nih yang mungkin masih awam. Jadi terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Ya, mungkin Dok Thomas dan juga Kak Maria bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Nah, mungkin untuk mama-mama di sana yang belum terjawab tadi pertanyaannya oleh Dok Thomas dan juga Kak Maria, bisa banget nih untuk join live di Halo Bumil selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Halo Bumil untuk mengetahui informasi-informasi seputar mama dan juga si kecil. Juga bisa mengikuti aktiviti-aktiviti menarik lainnya yang akan hadir pastinya setiap hari, setiap minggu. Jadi jangan lupa untuk di-follow Instagram @halobumil. Boleh follow juga TikToknya Halo Bumil. Dan satu lagi tadi, untuk yang masih kepo mengenai cek NIPT, boleh langsung di-follow juga Instagramnya Kalgen Inolab buat tanya-tanya langsung mengenai cek NIPT yang tadi kita bahas. Mungkin mama-mama ada yang baru join atau ketinggalan, boleh dikepoin langsung. Akhir kata, terima kasih untuk semua mama papa yang sudah join live Halo Bumil hari ini. Mima pamit undur diri, sampai jumpa.